Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat saudara semua. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengantar kita kepada sebuah situasi yang mungkin pernah kita alami atau pernah kita lihat, atau juga pernah berada di dalam pemikiran kita sendiri. Apa itu? Melihat seperti apa yang terjadi, dilihat, diperdebatkan oleh murid Yohanes. Karena apa? Ini tidak lain adalah berawal dari apa yang disebut di dalam ayat 26 itu. Katanya seperti ini. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Dan ayat 25 sebelumnya mengatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Muncul perselisihan di antara murid dan seorang Yahudi tentang penyucian. Tentang apa? Tentang ayat 26 tadi. Ada sebuah perdebatan, ada sebuah pengaduan kepada Yohanes. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak lain adalah situasi yang digambarkan bahwa murid-murid merasa merasa tersaingi, murid-murid merasa aneh, murid-murid Yohanes merasa kok sepertinya ada yang menyaingi, kok sepertinya ada yang mencoba untuk membuat Yohanes yang lain, atau kenapa justru Yesus yang engkau baptis itu, yang datang kepadamu di sungai Yordan itu, justru membuat ajaran yang baru, justru menghadirkan pengikut yang baru. Mungkin itu juga pernah hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak mau ada orang yang lebih atau ada orang yang sama mengungkapkan sesuatu seperti apa yang dipahami oleh kehidupan kita. Kita mungkin tidak mau berada di dalam situasi itu, sehingga memunculkan sebuah perdebatan. Dan murid Yohanes juga tidak nyaman dengan situasi itu. Mungkin karena kecintaan kepada gurunya, mungkin karena pengidolaan kepada gurunya Yohanes. Mungkin juga hal yang lebih parah adalah mereka mau bahwa mereka lah yang benar, lalu orang lain salah.
Mereka mau mengkultuskan, mereka mau memposisikan bahwa mereka lah segalanya, lalu orang lain itu salah. Dan di dalam kehidupan orang beriman, orang percaya, orang Kristen juga suka berada di dalam situasi itu. Gerejaku yang benar, gerejaku yang baik, gerejamu tidak. Dan kita merasa saling bersaing satu dengan yang lain. Pernah mengalami itu. Sering juga muncul ungkapan, ya kalau menjala ikan, kalau memancing ikan, jangan di kolam orang. Kalau menjala ikan itu di laut, jangan di kolam ikan orang. Itu akan menjadi persoalan. Ya, situasi itu sering terjadi. Lalu ada orang mengatakan, kenapa pula kalau mau menginjili, mengkristenkan orang, membuat orang percaya, kenapa juga justru orang Kristen, sesama Kristen yang saling tarik-menarik, saling ambil-mengambil begitu. Entah apapun itu. Ada hal yang luar biasa dari seorang Yohanes. Dan benarlah apa yang dimulai dari penginjilan, dari evangelisasi, dari pengajaran yang dilakukan oleh Yohanes ketika dia mulai mengawali kebenaran firman Tuhan ini. Ada sebuah kerendahan hati, ada sebuah pengenalan diri yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar diberkati Tuhan untuk seorang Yohanes. Dan saat ini dia menggambarkan, dia menghadirkan nilai yang luar biasa dari seorang guru itu. Apa itu? Guru yang baik. Pasti akan mengajarkan, pasti akan mengedukasi, pasti akan mendidik muridnya seperti apa yang sebenarnya. Jadi bukan berarti bahwa kalau murid kita yang mengadu, kalau orang dekat kita yang mengadu, semua harus dibenarkan. Dan orang tua juga jangan seperti berada di dalam situasi itu. Seakan-akan kalau anak kita yang mengatakan, anak kita yang menyampaikan sesuatu, lalu kita menganggap bahwa itu kebenaran, bahwa kita harus membelanya begitu luar biasa. Dan pikiran kita, mata kita tertutup untuk sebuah kebenaran yang pasti. Saudaraku, belajarlah dari Yohanes sebagai guru yang baik, sebagai pengajar yang baik, sebagai pengkhotbah yang baik. Dia tidak membenarkan, dia tidak memarahi, dia tidak membabi buta dalam situasi itu. Tapi Yohanes memberikan pengajaran yang sangat mengedukasi sekali di dalam perjalanan penginjilan yang dia lakukan. Diajarkan yang sebenarnya kepada muridnya. Dia tidak mau atau merasa bahwa dia akan kehilangan pamor seperti yang mungkin dipikirkan oleh muridnya pada saat itu. Dia tidak merasa bahwa dia akan tersaingi dan terhempas. Tapi Yohanes mengeluarkan nilai yang sesungguhnya dari pengikut Kristus. Apa itu? Dia mengajarkan. Dia mendidik muridnya lebih lagi mengenal siapa Yesus itu di tengah-tengah kehidupan. Mari lihatlah apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada murid-muridnya pada saat itu. Dikatakan bahwa bukankah sejak dahulu telah aku katakan bahwa aku hanya pribadi yang memberi kesaksian tentangnya. Setelah aku akan muncul dia, Yesus maksudnya, akan muncul dia yang sesungguhnya, yang aku saksikan. Yohanes mengajar muridnya. Dan Yohanes memberikan pengajaran yang luar biasa tentang siapa itu Tuhan Yesus. Lihat ayat ke-28 itu. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Artinya, Yohanes memberikan pengajaran yang benar. Artinya Yohanes mendidik muridnya untuk berada di dalam pengenalan yang indah akan Tuhan Yesus. Mendidik muridnya untuk mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus sebenarnya di dalam kehidupan ini. Yohanes berhati mulia, berhati yang
dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tidak mau memegahkan diri dan dia tidak pernah merasa tersaingi. Sebab dia tahu siapa dirinya. Sebab dia mengenal lebih lagi siapa Yesus di dalam kehidupannya. Maka ini menjadi jawaban dari Yohanes. Ayat 31 sampai ayat yang ke-36 itu menjawab pertanyaan, menjawab kegusaran, kegalauan murid-muridnya pada saat itu. Dan kita bisa melihat hal yang luar biasa. Ketika Yohanes mengatakan di ayat yang ke-30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Begitulah kehidupan seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya. Begitulah semestinya kehidupan kita. Bukan kita mencari keagungan diri, bukan kita mencari kebesaran nama kita, tapi biarlah Yesus yang semakin besar. Biarlah kerajaan Allah yang semakin dipermuliakan. Bukan dirimu, bukan kerajaanmu, tapi kerajaan sorga. Tapi Yesusmu. Makanya dikatakan jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau engkau dipakai, kalau kita dipakai oleh Tuhan menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan itu, mengucap syukurlah. Jadilah berkat di dalam kehidupanmu. Tapi jangan sampai lebih banyak followersmu daripada followers Tuhan Yesus. Itu yang tidak baik. Lalu kita sampai kepada inti dari firman Tuhan ini. Apa itu? Ayat 31 sampai ayat yang ke-35 itu. Mengatakan seperti apa? Dikatakan siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Apa yang mau dinyatakan oleh Yohanes melalui kalimat itu? Yohanes mau mengatakan bahwa itulah keberadaan Yesus yang sesungguhnya. Apa itu? Yesus itu bersumber dari sorga. Yesus itu tempatnya di sorga. Yesus itu adalah pribadi yang berasal dan datang dari sorga. Dan Yesus adalah di atas segalanya. Yohanes mau mengatakan, kita dari bumi ini, kita lahir dari bumi ini, kita di bumi ini. Tapi Yesus itu berbeda. Yesus itu berasal dari sorga dan dia menjadi gambaran utusan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka Yesus itu berbeda. Berbeda dari aku. Kira-kira begitu mau dikatakan Yohanes. Kami jauh sekali bedanya. Aku tidak ada apa-apanya. Yesus itu yang sesungguhnya. Mari kita melihat keluar biasaan seorang Yohanes itu. Ya seharusnya dia masih bisa bermain-main dengan keberadaan di dunia ini ya. Dia tidak mau kehilangan pengikutnya karena itu akan mengancamnya. Kalau sempat dia membanggakan guru yang lain misalnya. Ya lihatlah kalau kita punya perguruan, kalau kita punya sekolah, lalu kita membanggakan, lalu kita mengatakan bahwa di sana lebih baik. Itu yang sebenarnya, itu yang hebat. Mungkin kita akan ditinggalkan. Tapi Yohanes, dia tetap memberi pengajaran yang terbaik. Dia mengatakan Yesus itu berasal dari sorga. Lalu apa yang kedua yang mau dikatakan? Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Ayat 32, sebuah catatan kesaksian yang diakui, kesaksian yang sesungguhnya. Bahwa kesaksian yang begitu luar biasa tidak lain adalah kesaksian yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32 itu. Apa yang dilihat dan apapun yang didengar. Saksi yang terbaik itu adalah yang melihat dan melihat langsung tentang sebuah kesaksian itu. Itu baru kesaksian itu kredibel, itu baru kesaksian itu benar-benar diakui di dalam kehidupan kita. Kalau hanya didengar saja atau hanya penyambung lidah, katanya seperti ini, katanya seperti ini, katanya seperti ini. Orang akan bertanya, kau lihat nggak? Ketika kita bilang tidak melihat, sudahlah, jangan banyak kali omonganmu. Jangan banyak kali omongmu. Kalau nina tu ninanya, kalau katanya ke katanya, aku bisa bilang yang lain. Tapi Yohanes lebih lagi mengatakan bahwa Yesus itu bersaksi, memberi kesaksian apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Itulah keberadaan
pribadi Yesus yang begitu menegaskan siapakah Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan di dalam firman Tuhan ini tidak lain adalah kesaksian Yesus itu berasal dari kehidupannya sendiri. Kesaksian Yesus itu berasal dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu hal yang kedua. Bahwa terlihat nyata apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, terlihat nyata apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu di dalam tindakannya, di dalam perbuatannya, di dalam kelakuannya. Sebab Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, tapi terlihat nyata di dalam integritasnya. Bukankah itu yang dituntut dari seorang hamba Tuhan, dari seorang pelayan Tuhan, dari seorang Kristen? Dituntut sebuah integritas. Seperti seseorang mengatakan, aku melihat, aku mengingat. Bagaimana engkau berkata-kata? Apakah itu kelihatan di dalam tingkahmu? Apakah itu terlihat di dalam kehidupanmu? Tapi Yesus itu bukan hanya berkata-kata, bukan hanya bersaksi, tapi juga terlihat nyata di dalam kehidupannya. Lihatlah bagaimana perjalanan kehidupan Yesus. Sampai-sampai orang mengatakan, sampai-sampai kaisar mengatakan pada saat itu, tak satu pun kujumpai kesalahan di dalam diri orang ini. Walaupun akhirnya Yesus tetap juga dihukum, disalibkan. Tapi sekali lagi adalah saksi yang benar itu terlihat di dalam integritas, terlihat di dalam track recordnya. Makanya kadang bingung juga gitu ya. Orang lebih suka mendengarkan, wah Yusianus sudah bertobat dan sekarang seperti ini. Padahal banyak orang yang sudah dari sejak dulu baik gitu. Tapi ketika dia berkata-kata, orang meragukannya. Tapi ketika dibungkus dengan, oh dia tadinya mantan begini, dia tadinya mantan begini gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan melalui Yohanes mengatakan bahwa track record Yesus itu benar dan tidak terbantahkan. Dan lihatlah di dalam kehidupannya, Yesus itu benar-benar adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. 34, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Hal yang ketiga yang mau dinyatakan adalah pribadi Yesus itu adalah pribadi yang menyampaikan firman Allah. Pribadi yang menyatakan kebenaran tentang Allah. Kenapa itu mampu ia lakukan, kenapa itu mampu dikerjakan oleh seorang pribadi Yesus, tidak lain adalah karena Allah mengaruniakan rohnya. Dan itu menjadi tema kita. Roh Allah yang mengaruniakan kepada kita, memampukan kita untuk bersaksi, untuk menjadi utusan Allah di dalam kehidupan kita. Selama bukan roh Allah yang menggerakkan, selama bukan roh Allah yang berotoritas di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu untuk memberi kesaksian itu. Sebab kesaksian tentang Yesus itu bukanlah bicara tentang logika kita, bukan bicara tentang perasaan kita, tapi bicara tentang iman kita yang hanya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau orang menerima kesaksian tentang Yesus itu, kalau pribadi menerima kesaksian tentang ajaran Yesus itu, dia adalah pribadi di dalam Allah yang benar. Dialah pribadi yang mengimani siapa Allah itu di dalam kehidupannya. Dan disinilah kekuatan makna kata Trinitas itu. Bahwa mengakui Yesus adalah mengakui Allah. Mengakui Allah adalah mengimani Roh Kudus. Mengimani Roh Kudus adalah mengakui keberadaan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipisahkan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian untuk setiap kita. Memang perdebatan itu masih berlangsung. Dengan mengatakan, apakah harus Yesus saja yang berkata-kata, Yesus saja yang menginjil baru dibenarkan? Enggak. Yohanes juga sebagai utusan Allah. Yohanes juga berada di dalam posisi itu. Tapi hal yang membedakan seperti apa yang disebut tadi.
Yohanes menyampaikan, tapi Yesuslah sumbernya. Itu perbedaan yang luar biasa. Dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sementara Yohanes adalah alat yang dipakai oleh Tuhan, sama seperti kita. Ketika Allah mengaruniakan rohnya kepada kita, maka kita menjadi alatnya. Silakan tetap menjadi utusan Allah. Silakan menjadi tetap pemberita-pemberita firman Tuhan. Tapi satu hal yang harus diingat, beritakanlah apa yang diberitahukan Kristus kepadamu. Beritakanlah apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu. Bukan apa yang engkau pikirkan atau apa yang menyenangkan orang yang mendengar tentang kebenaran firman yang kau sampaikan di dalam kehidupanmu. Bukan untuk menina-bobokkan, bukan untuk mencari kemuliaan, bukan untuk memposisikan dirimu menjadi pribadi yang dikultuskan, diidolakan. Tapi menjadilah utusan Tuhan. Menjadi pribadi, menyampaikan apa yang dimaui oleh pribadi yang mengutusnya. Lalu ayat yang ke-35 semakin menegaskannya. Bapa mengasihi anak sehingga menyerahkan segala sesuatu di tangannya. Itulah keberadaan Yesus. Allah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. Dan Yesuslah sang empunya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan pemilik dari sorga yang dijanjikan bagi setiap kita. Sebab apa? Yesus berasal dari sorga. Lalu ayat ke-36 menantang kita. Apa itu? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini kita ditantang. Percayakah kita kepada Yesus itu? Percayakah kita kepada Yesus sebagai anak Allah? Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Bahwa Yesus adalah utusan anak Allah, mengambil rupa. Seorang hamba mengambil rupa seperti kita, manusia ini. Kecuali di dalam dosa. Percayakah kita? Kalau kita tidak percaya, dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita tidak akan melihat hidup. Dan kita berada di dalam murka Allah. Tidak mau dimurkai, ya pastilah nggak ada kita yang mau dimarahi. Ya, tidak ada satupun yang mau dimarahi. Dan tidak ada seorang pun yang diciptakan untuk dimarahi. Makanya jangan suka marah-marah. Ini kemana arahnya gitu ya. Makanya jangan mau menjadi penerima murka Allah itu. Kalau dimarahi temanmu, sahabatmu pun nggak mengenakan dan membuat hatimu dongkol atau seperti apa, apalagi dimarahi Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah. Lalu apa yang bisa kita petik dari pengajaran firman Tuhan pada saat ini? Saudaraku, kalaupun Anda Yohanes dan ada orang lain yang memberitakan hal yang sama tentang kebenaran firman Tuhan itu, jangan jadikan dia pesaing. Jangan jadikan dia batu sandungan bagimu. Tetaplah berkarya. Tetaplah mengimani dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ambil bagianmu. Apa yang bisa engkau perbuat untuk kerajaan Allah, lakukanlah. Sebab apa? Seperti Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah bagi. Lalu apa yang kedua? Bersukacitalah kalau Tuhan masih mau memakaimu menjadi alatnya. Dan tetaplah menjadi utusan Tuhan. Sampaikanlah apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang Anda mau. Tapi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang ketiga? Seperti yang saya sebut tadi. Kalau tidak ada pun kita yang suka dimarahi. Kalau tidak ada pun yang dilahirkan untuk dimarah-marahi. Ajarkanlah. Jangan sampai murka Allah ada di dalam kehidupan orang yang masih juga tidak percaya kepada Yesus itu. Kalau dimarahi orang pun tidak enak, dimarahi orang tua kita pun tidak enak, dimarahi saudara, sahabat dekat kita pun apalagi tidak enak. Apalagi dimarahi Tuhan. Kalau murka Tuhan terjadi, maka kita akan luluh lantak, neraka menjadi bagian kita. Tapi saya percaya setiap pribadi yang dikaruniakan Allah Roh Kudus itu akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia menjadi pribadi yang tetap memberikan pengajaran tentang siapa Yesus itu di dalam kehidupan ini. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk setiap kami. Dan kami tetap mengimani bahwa Yesuslah anak Allah
yang diutus untuk menyelamatkan kami. Dan Yesus itu pemilik kerajaan sorga. Dan Yesus itu pribadi yang kami sembah hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman kami seteguh batu karang yang tidak akan terhembang-ambingkan, yang tidak akan mampu tergerus oleh apapun godaan ajaran di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kasih-Mu, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Enyahkanlah virus corona ini. Amin.